Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Puji Tuhan. Selamat pagi semua. Shalom. Hari ini kita mau kembali siapan hati. Kita mau membawa yang terbaik buat Tuhan. Kita mau mengalami Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Karena Dia layak disembah. Sebab waktunya sudah sangat dekat Bapak Ibu. Waktu Tuhan sudah sangat dekat. Kita mempersiapkan diri di depan Tuhan bukan agar kita ditinggal Tuhan. Namun kita mempersiapkan diri untuk menyambut Tuhan. Memberi yang terbaik bagi Tuhan. Sebab ketika Tuhan datang di bumi ini, yang Ia cari bukan buah pelayanan kita. Yang Ia cari bukan karunia-karunia kita. Tapi yang Tuhan cari adalah iman. Sebab Tuhan berkata, adakah iman di bumi ini? Kiranya Roh Kudus yang mulia itu memberikan kepada kita hikmat yang baru, agar kita mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Dan kiranya Tuhan berdaulat atas kehidupan kita sepanjang hari ini. Mari kita responi. Mari kita hargai keberadaan Tuhan di tengah-tengah kita. Kita berkata yang lalu sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru telah datang. Untuk itulah Tuhan membangkitkan generasi baru. Ketika Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir, Tuhan membutuhkan waktu 1 malam. Hanya 1 malam Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Tapi Tuhan membutuhkan waktu 40 tahun untuk mengeluarkan Mesir dari hati bangsa Israel. Apa yang dapat kita pelajari dari sini? Untuk mengubah keadaan yang lahiriah bagi Tuhan sangatlah mudah. Untuk memberkati Bapak Ibu sangat mudah bagi Tuhan. Untuk memulihkan keadaan keluargamu sangat mudah bagi Tuhan. Memulihkan ekonomimu sangat mudah bagi Tuhan. Memulihkan kesehatanmu sangat mudah bagi Tuhan. Tapi Tuhan butuh waktu untuk mengubah warna hatimu. Sebab jiwa perlu pemulihan Bapak Ibu. Jiwa perlu diselamatkan.
Untuk itulah Tuhan menghendaki kita mengerjakan keselamatan jiwa. Generasi Yoel telah dibangkitkan. Pagi hari ini Roh Tuhan tercurah. Tuhan memiliki pasukan-pasukan yang sangat banyak. Pasukan-pasukan Tuhan, mereka adalah para pelaksana firman Tuhan dengan kuat. Pada pagi hari ini saya berbicara dengan generasi yang Tuhan bangkitkan, dengan para pasukan-pasukan Tuhan, prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, orang-orang pilihannya, bangsa kudusnya, imam-imamnya. Waktunya sudah sangat dekat. Mari kita berlari seperti kuda. Mari kita berjalan dengan penuh gelora. Mari kita robohkan, kita tembus setiap benteng, dan tidak ada satupun yang dapat menghentikan langkah kita. Apa yang menjadi benteng kita? Usiakah? Ekonomikah? Kesehatankah? Apapun itu, laki-laki dan perempuan, orang tua dan anak, tua maupun muda, yang Katolik, yang Protestan, yang karismatik, apapun denominasinya, benteng itu telah dihancurkan. Mari kita hancurkan tembok itu, tembok yang menghalangi itu, tembok keraguan-raguan itu, roh agamawi, doktrin-doktrin, kita tembus, kita hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang miskin maupun kaya, tua ataupun muda, berapapun usianya, tembok itu sudah diruntuhkan. Tuhanlah yang menjamin kita di lembah penentuan. Sampai gunung-gunung meniriskan anggur dan madu. Bahkan bukit-bukit mengalirkan susu dan madu. Sebab pagi ini, hujan awal dan hujan akhir telah tiba. Pertobatan telah tiba. Mari kita bersatu untuk melahirkan lawatan-lawatan. Bagi Bapak Ibu yang hadir di tempat ini, yang hadir pada pagi hari ini, maupun yang mendengar rekaman ini, siapapun orangnya, mari kita bersatu untuk menghasilkan lawatan bagi Tuhan. Sebab tahun pemulihan keajaiban telah datang. Tahun rahmat Tuhan telah datang. Sekalipun banyak sekali orang percaya yang telah menyerong kebenaran firman, bahkan ada juga yang mengalami kasih yang murni, dikembalikan untuk diubahkan menjadi anak Allah. Banyak yang meninggalkan Tuhan, banyak juga mengalami pemulihan. Golongan manakah kita? Matius, seorang pemungut cukai, ketika ia
menjadi murid Yesus, ia bersama-sama dengan Yesus. Matius menuliskan kitab Matius. Matius tidak memiliki pengalaman spiritual, tidak memiliki pengalaman pemuridan, tidak memiliki pengalaman organisasi gereja. Namun Matius banyak sekali mengutip kitab Pentatuk, kitab Musa, 5 kitab Musa, membuktikan bahwa Mesias itu ada, membuktikan bahwa Tuhan itu adalah Mesias, Tuhan adalah juru selamat yang ditujukan bagi orang-orang Yahudi Mesianik atau Yahudi Yudaisme. Sehingga dalam suratnya Matius menekankan bukti-bukti kepada kita semua bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat berdasarkan nubuatan-nubuatan para nabi. Matius sangat percaya kepada Tuhan. Tetapi ketika mereka dalam badai, di tengah-tengah danau, di tengah-tengah angin ribut, Matius berseru, Tuhan, Tuhan, tolonglah kita binasa. Lalu Tuhan menjawab, mengapa kamu begitu takut? Kamu yang kurang percaya. Seringkali kita kayak Matius. Kita sadar bahwa Tuhan dapat menolong kita, namun kita berteriak-teriak, Tuhan, Tuhan, tolonglah. Tolonglah Tuhan. Kita binasa. Atau bahkan kita seperti Markus. Markus adalah salah satu rasul murid Tuhan Yesus. Markus adalah satu-satunya murid Yesus yang bukan dari bangsa Yahudi. Markus dari bangsa Yunani. Sehingga ketika kita membaca tulisan-tulisan Markus, kita banyak sekali melihat bahasa-bahasa sastra di sana. Bahasa-bahasa secara filsafat. Seolah-olah mereka yang bersastra bagi Tuhan adalah mereka yang sudah dierami oleh Roh Kudus. Namun ketika ada badai dan angin ribut, dalam suratnya Markus menuliskan, Guru tidak peduli kalau kita binasa. Markus menuliskan, apakah Tuhan tidak peduli? Jangan-jangan kita seperti Markus. Apakah Tuhan gak peduli kalau kami binasa? Apakah Tuhan gak peduli kalau lumbung berasku tidak ada isinya? Apakah Tuhan tidak peduli jika aku tidak kunjung sembuh? Apakah Tuhan tidak peduli kalau aku tidak bisa makan? Kalau aku binasa?
percaya kepada Yesus, tapi meragukan Yesus, Yesus dapat menolong. Atau mungkin kita pintar seperti Lukas. Kita tahu ayat-ayat, kita belajar teolog, ikut pemuridan, ikut doa pagi, doa sepanjang hari, dari pagi ketemu pagi. Surat Lukas ditujukan buat orang-orang non-Yahudi atau non-Yunani, juga non-Ibrani. Surat Lukas ditujukan untuk bangsa di dunia. Lukas mempelajari betul, meneliti hukum-hukum Allah, menimbang-nimbang, sehingga dalam suratnya seringkali tertulis, setelah aku lihat, setelah aku timbang, setelah aku renungkan, bahwa Yesus adalah Tuhan. Orang pandai, seorang tabib, seorang dokter, orang terkemuka, orang hebat. Tapi ketika menghadapi badai, Lukas lebih menilai dari apa yang dia lihat. Lukas menilai kenyataan daripada kebenaran. Sehingga Lukas berkata kepada Yesus, Guru, kita binasa. Lukas kehilangan iman. Sehingga Yesus berkata kepada Lukas, di manakah imanmu? Matius 7 ayat 21. Ketika Tuhan datang ke bumi ini, Tuhan berkata, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Banyak orang yang berseru, Tuhan, bukankah aku mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu? Tapi aku berkata, nyala daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Sebab Tuhan mencari iman ketika ia datang. Orang-orang cendekiawan, orang-orang hebat, orang-orang pintar, ketika mereka menghadapi masalah, bahkan mereka memvonis Tuhan, Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Di antara ketiga murid, jenis murid manakah kita? Kita yang berteriak, Tuhan, tolonglah. Atau kita yang berteriak, Tuhan gak peduli kalau kita binasa. Atau kita berseru, Tuhan, kita binasa. Mari kita renungkan hal ini Bapak Ibu. Sebab ketika Tuhan datang, ia mencari iman di bumi ini. Adakah iman di bumi ini? Mereka yang memiliki iman di bumi ini adalah mereka yang akan dibangkitkan. Pagi ini Tuhan mengubahkan Bapak, Ibu, dan saya, dan kita dibawa untuk hadir di seluruh dunia untuk menjadi terang di tengah-tengah kegelapan, bekerja dalam tempat yang tersembunyi dan menghasilkan banyak buah. Seperti yang tertulis dalam kitab Yohanes 1 ayat 5. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan,
dan kegelapan itu tidak menguasainya. Terang itu bercahaya dalam kegelapan. Agar terang itu bercahaya, maka terang itu akan dibawa ke dalam kegelapan. Mungkin Bapak Ibu berseru kepada Tuhan, Tuhan, aku mengembalikan persepuluhan, aku memberikan persembahan, aku melakukan hukum-hukum-Mu. Tapi kenapa Tuhan banyak masalah dalam kehidupanku? Agar terang yang ada di dalam Bapak Ibu bercahaya, maka Tuhan membawa Bapak Ibu ke dalam kegelapan. Dan Alkitab menuliskan kegelapan itu tidak dapat menguasai. Siapkanlah hatimu diasah dan diajar oleh Tuhan. Mari kita bersabar lebih banyak dalam menanggung banyak tekanan. Kita ada di zaman di mana Tuhan membangkitkan generasi-generasi tanpa wajah. Mereka yang tidak pernah memperkenalkan dirinya secara umum, yang tidak diperhitungkan dunia, dan yang tidak membiarkan dirinya dikenal secara umum. Namun Tuhan menghendaki Bapak Ibu untuk bekerja lebih keras dan menghasilkan lebih banyak buah daripada mereka-mereka yang menjadi terkenal dan menjadi tokoh masyarakat. Mari kita peringatkan saudara-saudara kita agar mereka hidup dengan rendah hati dan tidak menginginkan menjadi tokoh umum atau public figure. Mereka yang tidak tampil namun memiliki kuasa. Mereka yang menginginkan dirinya dikenal akan banyak menderita untuk hal-hal yang tidak kekal daripada yang seharusnya dibandingkan mereka rendah hati. Karena dunia ini tidak ada hubungannya sedikit pun dengan kemuliaan yang ada dalam kerajaan sorga. Matius 5 ayat 23 menuliskan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Mari kita merenungkan hal ini. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, berbahagialah orang yang rendah hatinya, karena mereka disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan mempunyai bumi. Mari kita bersyafaat pada pagi hari ini. Kita akan dipimpin oleh Ibu Nur Haida. Mari kita berdoa untuk saudara-saudara kita, untuk para pemimpin-pemimpin, untuk para leader, untuk para pengajar, mentor, bapak-bapak iman. Mari kita juga berdoa bagi saudara-saudara kita yang lemah iman agar kembali dikuatkan. Silakan Ibu Nur Haida. Engkau layak menerima segala pujian syukur Bapa. Engkau yang berkuasa dan berdaulat atas hidup kami. Kami menyembah-Mu. Engkau hadir Tuhan di dalam setiap rumah-rumah kami, dimanapun kami berada. Sejahtera-Mu ada di setiap rumah kami, bahkan di dalam setiap hati, pikiran, perasaan kami. Hidup kami adalah rumah-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini Engkau berikan kami nafas, kesempatan untuk mengikuti doa pagi lewat Zoom meeting ini.
semua karena anugerah-Mu Tuhan. Itu karena kekuatan kami. Kau masih punya rencana buat hidup pribadi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Oh, Yesus Tuhan Raja. Haleluya, haleluya bagimu selamanya. Kasihan Tuhan, para pahlawan-pahlawan iman yang begitu Tuhan mengasihi, mencintai Engkau. Tuhan tolong mereka, dan mereka Tuhan sungguh-sungguh dan Engkau tenang sumber kekuatan. Tanpa Engkau Tuhan kami tidak bisa berbuat apapun. Engkau yang menggerakkan di dalam setiap hidup kami. Setiap mereka Tuhan, guru-guru kami, berkati mereka agar mereka menjadi leader-leader yang baik untuk mengajarkan pada kami. Tetap dikuatkan dalam iman mereka, dalam kehidupan yang sementara ini. Dan kami berarti Tuhan di dalam masa hidup kami, kehidupan kami yang masih Engkau berikan. Bawakan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, kuatkan mereka ya Tuhan. Mereka melayani di desa, di pedalaman, dimanapun, baik di kota, dimanapun Engkau tempatkan mereka. Teguhkan iman mereka, agar mereka Tuhan sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Engkaulah sumber kehidupan itu. Terima kasih Tuhan Yesus, menyerahkan Tuhan orang-orang yang lemah imannya, dikuatkan Tuhan, bahkan diubahkan menjadi baru. Iman-iman yang sudah mundur, iman-iman yang merasakan kebimbangan, kekhawatiran, ketakutan, teguhkan iman mereka, dan mereka terus Tuhan bersandar kepada Tuhan. Terus yang lembut, Engkau yang mampu dalam setiap manusia. Engkau yang mampu mengembalikan kepada Tuhan, mengubah bahkan dari kehidupan mereka. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus untuk mereka saat ini Tuhan, di dalam kekecewaan, di dalam kelemahan juga Tuhan, tolong mereka agar terus Tuhan berharap kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, balut luka-luka mereka, dan hati mereka, agar mereka Tuhan sungguh-sungguh menyadari panggilan mereka, karena Engkau yang sudah pilih. Kami menghargai pilihan itu Tuhan, menghargai panggilan-Mu kepada setiap kami. Kami Tuhan terus membuat Tuhan memuji Engkau, karena Engkau punya rencana buat kehidupan kami. Kami bukan asal ada di bumi ini Tuhan, tapi Engkau yang terus memegang tangan kami untuk memakai dari kekuatan jiwa. Terima kasih Bapa di sorga. Kami menyerahkan hamba-hamba-Mu yang ada di RTM. Tolong mereka Tuhan sebagai mentor kami, sebagai leader pengajar kami.
Ada juga mungkin mereka Tuhan yang saat ini mundur. Haleluya, kami menyerahkan Tuhan. Tidak pernah melihat Pak Dimas lagi Bapa. Dimanapun dia Kau berkati Bapa dia. Kembalikan untuk kami dapat bersama-sama memuji Engkau. Bersama-sama mengajar kami. Kuatkan dia Tuhan, berkati keluarganya. Tuhan hanya. Terima kasih Bapa di sorga. Kami percaya Tuhan, kami akan kembali bersama-sama dengan Pak Dimas. Banyak juga Tuhan hamba-Mu yang lain yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu. Terima kasih Bapa yang baik. Berikan kami sehati, sepikir, sejiwa, seperasaan. Nanti dong kami memiliki hati ini, hati yang menyembah. Terima kasih Bapa. Kau baik. Kau baik kepada kami. Kau tidak pernah mengingat segala perbuatan kesalahan kami. Mengampuni kami, mengasihi kami, menarik kami, memegang tangan kami untuk semakin dekat kepada Tuhan. Dan kami mandikan kami dengan air kehidupan itu, agar hari lepas hari hidup kami semakin menyerupai Engkau Kristus. Lepaskan kami di segala ikatan-ikatan dunia, jauhkan kami daripada Engkau. Lepaskan kami dari keinginan-keinginan daging. Tuhan menarik kami mencintai dunia ini daripada mencintai Engkau. Tolong kami Bapa, agar Roh Kudus terus bekerja di dalam kami. Roh Kudus ambil alih setiap hati nurani kami, pikiran kami, hati kami, perasaan kami. Pimpin Roh Kudus. Kami Roh Kudus, pimpin kami Roh Kudus. Kau yang terus mengingatkan kami. Hidup kami berarti. Selama kami masih ada, selama kami masih hidup, Kau berikan nafas. Tuhan, terima kasih. Kaulah Raja dan segalanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan, hamba-Mu, Semu Tuhan. Oh Tuhan, layani kami. Beri hikmat pewahyuan yang baru buat hamba-Mu ini. Tapi dan keluarga besar mereka. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan, tolong kami. Kami terus condong kepadamu, bukan kepada yang lain. Dan kami terus berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Kami tidak menyimpang ke kiri ke kanan. Ikuti firman-Mu. Hidupkan kami dengan firman-Mu. Firman-Mu itu adalah pribadi-Mu sendiri. Terima kasih Bapa. Kau begitu baik Bapa. Terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan. Inilah permohonan kami pagi hari ini. Silakan Tuhan. Padamu percaya Engkau sudah mendengar. Kami sudah menerimanya. Terjadilah ya Tuhan. Terima Bapa. Begitu dahsyat. Luar biasa. Segala dunia hormat hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Benar Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin kami, untuk para leader, untuk para guru-guru kami, sahabat-sahabat kami yang lemah iman, kembali dikuatkan agar bisa bersama-sama kami kembali
berlari seperti kuda, berjalan dengan gelora. Kami dapat saling bergandengan tangan. Ya Tuhan, Engkau yang membentuk kami, Engkau yang memilih kami dan merajut kami di pinggang ibu kami, dan Engkau yang menjadikan kami di bumi ini. Tuhan, ini kami milik-Mu. Hati kami, hidup kami, bahkan terlalu banyak Tuhan, terlalu banyak yang Engkau telah beri bagi kami. Kami mau persembahkan seluruh hidup kami, dan kami mau tetap cinta dan tetap setia untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, Engkau yang menghendaki kami untuk membenahi ketidaksempurnaan dari sekarang dan melenyapkan kelemahan manusiawi, agar kerajaan Allah yang akan datang dapat terisi dengan orang-orang yang telah sempurna seperti Engkau yang adalah sempurna. Bapak Ibu yang terkasih, jangan bertengkar untuk hal-hal yang tidak berharga bagi kerajaannya yang akan datang. Sedikit mungkin mengerjakan hal-hal yang tidak punya nilai kekal. Perbuatlah hal-hal yang menghasilkan nilai-nilai yang kekal, yang bertahan sampai kekekalan. Seperti yang tertulis dalam kitab 1 Korintus 13 ayat 10. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. 2 Timotius 13 ayat 10 menuliskan, tetapi jika yang sempurna itu tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. 2 Timotius 2 ayat 24 menuliskan, sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tapi harus ramah terhadap semua orang. Dia harus pandai mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jahat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Titus 3 ayat 2 menuliskan, janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Mari pada pagi hari ini, mulai pagi hari ini Bapak Ibu, mari kita arahkan pandangan kita ke kaki Tuhan Yesus. Mari kita menentukan arah hati kita. Pada musim cintanya. Karena kita yakin rasa cinta kita kepada Tuhan membuat kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Karena cinta ini datangnya dari Tuhan juga. Mari kita saling mendoakan seorang terhadap yang lain dengan kasih. Kita akan dipimpin bersyafaat oleh Ibu Ning, berdoa bagi para pelayan Tuhan, bagi imam-iman yang kudus, imamat yang rajani ini, yakni Bapak, Ibu, dan saya, untuk tetap terus memiliki kerendahan hati. Silakan Ibu Ning.
firman-Mu sangat-sangat menguatkan hati kami. Firman-Mu yang di dalam Markus 10 ayat 43 sampai 45. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ayat 44. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tuhan sangat berkenan dan mencari pelayan-pelayan yang memiliki sikap hati sebagai seorang hamba. Ayat ini tidak hanya ditujukan kepada para hamba-hamba Tuhan, namun juga ditujukan kepada para putra-putrinya Bapa Surgawi dengan segala profesi apapun panggilannya. Bapa Surgawi tidak berkenan kepada putra-putrinya yang mempunyai hati bos. Sebaliknya Bapa mencari putra-putrinya yang mempunyai hati budak, hati yang mudah diajar, hati yang murni. Tuhan Yesus telah memberikan teladan kepada kita semua. Tuhan Yesus adalah Raja dari segala raja dan Tuan dari segala tuan. Namun Yesus datang ke dunia sebagai hamba, bahkan sampai mati di atas kayu salib bagi kita. Bapa Surgawi, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, ini kami Bapa, kami putra-putrimu, agar senantiasa mempunyai hati yang lemah lembut, hati yang mudah diajar. Kami para hamba-hambamu, kami percaya kami mempunyai Roh Kudus yang begitu luar biasa, yang senantiasa memberikan pengajaran, memberikan kasih-Nya untuk para hamba-hambanya, agar supaya kita sampai saat ini mempunyai roh ketaatan, kita mempunyai hati yang bisa memanifestasikan kebenaran firman Tuhan. Kami minta tolong Roh Kudus. Kami minta tolong dengan kuasa-Mu dan otoritas-Mu 100% sepenuhnya. Engkau terangi setiap hati kami, setiap hati para pelayan-pelayan-Mu dan pelayan-pelayan pekerjaan-Mu. Engkau terangi hati kami, mana yang masih terselubung, hitam, kelam, kotor, degil, yang tidak menyadari bahwa itu roh kesombongan menguasai para pelayan-pelayan-Mu. Kami minta tolong Roh Kudus,
Engkau yang membersihkan setiap hati kami yang merasa punya karunia-karunia hebat, merasa sudah dipakai oleh Tuhan, yang merasa sudah menjadi guru, yang berpengalaman, yang merasa sudah pinter, yang merasa jam terbangnya sudah tinggi. Kami minta tolong Roh Kudus, semua api asing yang menyesatkan ini tolong Kau bersihkan, supaya setiap hamba-hambamu, setiap pelayan-pelayanmu benar-benar dibersihkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau bersihkan sampai benar-benar bersih. Engkau cuci bersih dengan air yang hidup di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sehingga Engkau menjadikan mata hati kami, mata hati pelayan-pelayanmu ini menjadi kudus dan tahir. Mata hati pelayan-pelayanmu menjadi terbuka, semakin terang untuk melihat Engkau, untuk melihat tuaian di sekeliling kami, di sekeliling para hamba-hambamu. Hari ini Tuhan sudah menjadikan mata hati kita, mata hati para pelayan-pelayan Tuhan menjadi terang, supaya kita para pelayan-pelayan Tuhan bisa mengenal Tuhan dan mengerti kuasa kebangkitannya dengan benar, dan terus mengalami mujizat kesembuhan, mujizat kesembuhan hati yang besar, sehingga setiap para hamba-hamba Tuhan mengalami kemenangan demi kemenangan, menjadi serupa dengan Engkau Yesus. Kami percaya para hamba-hambamu ini menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Para hamba-hambamu membawa lenteranya Bapa Surgawi, lenteranya Yesus, lenteranya Roh Kudus, terus tetap menyala-nyala dan terus menyala, dan jangan sampai ada yang padam satupun. Persediaan minyak kita pastikan jangan sampai habis. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala bentuk roh penyesat, segala bentuk roh penghalang-penghalang berkat, penghalang-penghalang untuk bertumbuh, bahkan semua kuasa-kuasa si jahat, hari ini juga roboh di dalam nama Yesus Kristus. Benteng-benteng keangkuhan, benteng-benteng kesombongan, benteng-benteng sakit penyakit, benteng-benteng kemiskinan, hari ini juga roboh di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus dan Roh Kudus, anugerah-Mu yang betul-betul luar biasa. Kehidupan yang berkenan, kehidupan yang benar-benar menjadi pelayan-pelayan-Mu yang setia.
supaya dunia melihat Engkau Yesus, melihat Engkau Bapa, supaya dunia mengenal Kristus melalui kehidupan kami, para hamba-hambamu, para imam-imammu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Ini karena kasih karunia-Mu yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami Engkau panggil, Engkau pilih menjadi pelayan-pelayan-Mu. Engkau percayakan setiap jiwa-jiwa Engkau datangkan, Engkau kirimkan kepada kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Oh Tuhan, betapa kami membutuhkan kehadiran-Mu. Betapa kami membutuhkan hadiran-Mu Tuhan. Roh pengharapan Tuhan, bawa kami lebih dekat kepada-Mu. Roh kehidupan Tuhan mengalir ke dalam hati kami. Tuhan, betapa kami menyadari bahwa kami membutuhkan Tuhan. Kami membutuhkan kehadiran-Mu. Kami membutuhkan roh pengharapan. Dekatkan kami di dalam hadirat-Mu. Roh Tuhan yang hidup, mengalirlah. Mengalirlah ke dalam hati kami pada saat kami menyembah-Mu. Bapak Ibu yang terkasih, jangan meragu sedikit pun akan kebesaran Tuhan. Karena keraguan-raguan bukan datang dari Tuhan, tapi datang dari pikiran manusia. Keraguan-raguan itu merupakan buah dari dosa. Sesudah kejatuhan manusia ke dalam dosa, tidak ada kuasa di dalam perkataan mereka, dan manusia terbiasa hidup dalam kebimbangan terhadap perkataan mereka sendiri. Namun mereka yang telah ditebus menerima status mereka kembali sebagai orang kudus, bukan karena apa yang manusia kerjakan, tetapi hanya karena iman mereka kepada Tuhan sajalah. Perkataan mereka menjadi semakin diurapi dan berkuasa. Kebudayaan manusia dipulihkan kembali, seperti pada standar di mana setiap kita mempunyai kata-kata yang bermakna. Seperti yang kita ketahui, setiap kata-kata yang sia-sia juga nanti akan dinilai. Maka terlebih pula perkataan yang berkuasa dan bernilai. Ketika kita menyadari status kita, menyadari posisi kita sebagai anak Allah, maka kita tidak akan pernah tahu nilai dari perkataan kita sendiri. Ketika kita sadar status kita, maka kita akan menaruh nilai yang lebih tinggi kepada tiap perkataan yang kita ucapkan. Dia adalah Allah yang bekerja melalui setiap perkataan. Tidak ada tempat keraguan-raguan, karena keraguan-raguan cenderung membuang waktu. Seperti murid-murid Yesus. Tuhan berkata, di manakah imanmu? Mengapa kamu begitu takut? Hai kamu yang kurang percaya. Roma 12,
Roma 14 ayat 23. Tapi siapa saja yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukan berdasarkan iman. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Hosana, Hosana. Engkau Tuhan yang berotoritas dalam kuasa perkataan maupun kuasa perkataan dalam hatimu yang Engkau mahkotai kepada kami. Hosana. Terpujilah Engkau Tuhan di tempat yang maha tinggi. Terpujilah Engkau Tuhan. Kuasamu mengatasi bintang-bintang dan kasih-Mu Tuhan seperti embun pagi hari ini yang menyelimuti kami dengan kemuliaan. Inilah kami Tuhan, generasi penakluk dunia yang membawa tuhayan dan jarahan. Sekarang kami naikkan semua pujian, hormat, pengagungan hanya bagi-Mu Tuhan, Raja kami. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita mau mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita mengangkat kedua tangan kita dan terimalah pengurapan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah pengurapan yang baru dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus dan Roh-Nya yang kudus. Damai sejahtera, persekutuan yang intim dengan Roh Kudus, sampai Tuhan menjemput kita di awan-awan yang permai, atau Dia datang kembali menjemput kita sebagai kekasih-kekasihnya. Berjalanlah dengan urapan dan minyak yang baru. Percik pada kedua ambang pintu pikiran, kedua ambang pintu hati, kedua ibu jari tangan, dan kedua ibu jari kaki. Biarlah roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna sampai Tuhan datang. Biarlah apa yang kita renungkan pada pagi hari ini, setiap perkataan yang kita perkatakan boleh termaterai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demi nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Yang percaya sama Tuhan dan diberkati, sama-sama kita katakan amin, amin, dan amin.